Ya, dan pemirsa, kita akan membahas bagaimana update penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Beni, kemarin Anda bersama Menko Polhukam dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan rapat membahas tindak pidana perdagangan orang ya. Apa saja poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut? Ya, yang penting dalam pertemuan itu Presiden menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki kepedulian, dan tentu Presiden memiliki ketegasan, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, bahwa sindikat tindak pidana perdagangan orang harus diperangi oleh negara, ditangani tentu secara sungguh-sungguh di lapangan oleh sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh negara, yang sebetulnya Perpres tentang gugus tugas penanganan dan pencegahan tindak perdagangan orang ini kan sudah keluar ya dulu di tahun 2021. Itu Perpres nomor 22 tahun 2021. Walaupun saya mengatakan dalam setiap bertemu dengan Pak Menko Polhukam, rapat gugus tugas ini belum efektif berjalan. Bisa dibayangkan Mas, dalam 3 tahun terakhir saya memimpin BP2MI, 94.736 anak-anak bangsa dideportasi, dipulangkan dari luar negeri ya. Dari Timur Tengah, dari Asia, karena dulu mereka berangkat 90% secara tidak resmi. Dan 90% diyakini karena korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian berapa, yang sakit. Mohon maaf sekali lagi Pak Beni, tadi boleh diulangi nilai jumlahnya berapa setahun? Yang dideportasi 94.736 orang. Dan rata-rata ilegal semua? 90% mereka adalah yang dulu berangkatnya ilegal, dan 90% mereka korban TPPO. Kemudian yang sakit, cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan bahkan 3.377 orang. Kemudian yang meninggal 1.937. Itu artinya apa? Setiap hari 2 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Angka tertinggi itu di NTT, dalam 1 tahun 55 peti jenazah. Nah, negara tidak boleh diam, negara harus hadir, ya. Negara tidak boleh kalah melawan sindikat penempatan ilegal ini, dan kita ingin hukum benar-benar bekerja ya untuk membuktikan bahwa sindikat penempatan ilegal ya adalah pihak yang tidak boleh ya seolah-olah dia berkuasa di atas hukum di negara ini. Sejauh yang Anda ketahui, siapa sindikat ini? Saya sering rewel, bawel, bahkan emosi dalam setiap pertemuan. Saya katakan sebetulnya mereka ini kelompok kecil. Tapi sialnya, saya tidak menggunakan kata sayangnya ya, sialnya sindikat mafia ini dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Kemarin di hadapan Presiden saya ulangi, izin Pak Presiden, sindikat mafia ini dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Mereka tidak berdiri sendiri, saya katakan. Mereka atribut kekuasaan ini maksudnya dari kalangan sipil begitu atau dari kalangan aparatur negara? Kalau ditanya pasti saya jawab apa adanya ya. Ada oknum TNI, oknum Polri, oknum kementerian lembaga, termasuk oknum BP2MI. Saya ingin fair dalam hal ini. Ada oknum BP2MI terlibat dalam memfasilitasi penempatan ilegal. 8 bulan lalu saya pecat ya, dan pemecatan itu saya lakukan melalui konferensi pers terbuka, bahkan live melalui medsos kita. Baik, setelah Anda menyampaikan kepada Presiden, apa respon Presiden? Presiden langsung kemarin memutuskan untuk melakukan restrukturisasi gugus tugas. Ya, dan Pak Kapolri kemarin diberikan tugas khusus untuk menuntaskan kasus-kasus ya TPPO di lapangan. Apakah itu mengcover juga sindikat-sindikat yang Anda sebutkan tadi? Ya, bahkan saya sudah menyampaikan ke Pak Menko Polhukam, misalnya Batam. Batam ini adalah satu wilayah di mana perdagangan orang melalui jalur laut. Kepri, tidak hanya jalur tikus, tapi bahkan pelabuhan resmi pun itu dijadikan sebagai sarana untuk mereka ya memperdagangkan anak bangsa kita ke Malaysia dan Singapura. 5 bandar besar yang diduga kuat terlibat dalam perdagangan orang, itu nama-namanya saya sudah serahkan ke Menko Polhukam. Nah, tinggal nanti Pak Menko Polhukam akan meneruskan ke penegakan hukum, ke penegak hukum, bahkan 2 dalam status DPO yang sampai hari ini juga belum ditangkap. Nah, kita ingin penjara tidak hanya dipenuhi oleh ikan teri, oleh calo, kaki tangan dari para bandar, tapi bagaimana bandar-bandar dan sindikat ini diseret untuk membuktikan bahwa negara tidak kalah dalam menghadapi mereka. Baik, itu kan dikatakan tadi ada nama-nama yang sudah diserahkan ke Menko Polhukam. Lalu ini akan di follow up-nya nanti setelah restrukturisasi Satgas atau sekarang sedang dalam proses? Ya, saya katakan sebetulnya terlambat ya. Karena begini Mas,
alarm tentang tindak pidana perdagangan orang itu jauh sebelum saya memimpin BP2MI. World Bank pernah merilis tahun 2017 bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal di tahun 2017, data resmi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu hanya 3.663.000 di tahun itu. Artinya di tahun 2017 ada 5,4 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang diduga mereka sebagian besar itu korban TPPO. Nah, harusnya negara sudah mengambil tindakan jauh sebelum saya ya menjadi kepala BP2MI, yaitu tahun 2017. Tapi karena saya dilantik tahun 2020, kemudian pencegahan-pencegahan itu lebih aktif dan lebih sering kita lakukan. BP2MI misalnya selama kepemimpinan saya sudah menyelamatkan kurang lebih 8.161 anak-anak bangsa yang hampir diberangkatkan dijual ke luar negeri. Dan dari 26 kali penggerebekan itu 25 kali saya pimpin langsung. Waduh, dan yang Anda ketahui sejauh ini dari sekian banyak yang meninggal ini, apakah mereka ini mayoritas berasal dari wilayah-wilayah seperti wilayah timur Indonesia atau dari wilayah mana? Ya tentu kalau bicara kantong pekerja migran ya Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian Lampung, NTB termasuk NTT ya itu 6 besar ya. Nah rata-rata di mana kantong penempatan resmi pekerja itu juga berbanding lurus bahkan 2-3 kali lipat menjadi kantong penempatan pekerja secara ilegal. Nah ini dikendalikan memang sebagai bisnis kotor oleh para sindikat yang terorganisir karena human trafficking ini kan tidak hanya menempatkan sindikatnya ada di negara kita, tapi juga di negara lain. Tapi saya sering berceloteh kok. Secara modus operandi kita udah paham. Kemudian dari mana kantong PMI direkrut kita udah tahu. Kemudian dia transit di mana untuk sementara waktu sebelum dia berangkat keluar melalui pintu udara, bandara, pintu pelabuhan atau PLBM kita juga udah paham. Nah, kaki tangan mereka ini kan sudah banyak yang diproses sejak BP2MI bergerak 3 tahun lalu. Harusnya kan dengan mudah. Ya, ketika mereka ditangkap, ya, kemudian aparat penegak hukum bisa mendeteksi, melakukan pendalaman siapa yang membiayai mereka. Siapa bandar dari setiap calo-calo di lapangan ini. Itu bisa sebetulnya, tapi sayang hingga hari ini masih ikan terinya yang dipenjarakan. Nah itu dia, kata sayang sehingga saat ini masih hanya ikan terinya yang dipenjarakan. Ya. Kata ini tentunya ada opositnya, artinya yang tongkolnya begitu atau tunanya ini nggak ditangkap. Tentunya Anda tahu pasti ya, apa penyebabnya. Mungkin salah satu aja, boleh Anda sampaikan. Apakah karena tidak ada willingness gitu dari pemerintah atau memang ada yang mencoba mendivert gitu ya, supaya nggak terlalu terperhatikan begitu? Ya, presidennya kan sudah jelas memiliki ketegasan dan keberpihakan yang sangat kuat untuk memberikan perlindungan dan tidak kompromis ya terhadap segala bentuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan gugus tugas sudah dibentuk melalui Perpres loh, nomor 22 tahun 2021. Saya sampaikan kepada Pak Mahfud, Pak, gugus tugas ini masih mandul, belum efektif, bahkan belum ada kesepahaman antar kementerian lembaga. Ini padahal 34 kementerian lembaga loh yang terlibat dalam gugus tugas ini. Tapi kita bisa lihatlah ya, mana yang lebih aktif melakukan pencegahan. BP2MI, padahal BP2MI bukan lembaga penegak hukum loh. Kita punya modal nekat aja. Ada tugas kemanusiaan, tugas merah putih, kalau setiap anak bangsa tidak boleh yang diperjualbelikan atas nama apapun oleh siapapun. Kemarin saya ngomong. Iya baik Pak Beni, mungkin singkat saja. Satgas yang kemudian akan direstrukturisasi ini, siapakah yang nanti akhirnya akan menangani paling tingginya, yang mengeksekusi begitu? Boleh diulangi Pak Beni, ada agak putus-putus suara Anda. Ya Pak Beni, halo? Halo Pak Beni? Baik. Tampaknya ada gangguan koneksi kami dengan Pak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan kami berterima kasih Pak Beni sudah berbagi dan semoga apa yang tadi disampaikan juga segera dapat dituntaskan dan restrukturisasi dari gugus tugas atau Satgas ini, TPPO, dapat terlaksana dengan baik.